Dengan tenang dia melihat ke arah kamera yang dipegang sahabat karibnya sembari berbisik, "Aku sekarat." Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kalian kembali lagi di channel YouTube Bang Dik. Nah, ada baiknya kita nyebat dulu ya, sambil nemenin kalian nonton video ini sampai habis. Ya elah, pakai mode hujan lagi. Kebetulan gue record kontennya ini tengah malam ya. Langsung aja ke pembahasan kita. Steve Irwin, ya siapa sih yang nggak kenal dengan Steve Irwin ya kan? Dia itu mempunyai julukan Crocodile Hunter. Kalau di bahasa Indonesiain artinya apa ya? Coba komen di bawah. Steve Irwin atau biasa yang disebut dengan Crocodile Hunter ini tewas pada September 2006. Artinya kalau udah dihitung sekarang itu kisaran 14-15 tahun yang lalu ya. Dia tewas pada saat itu karena sengatan ikan pari yang menusuk jantungnya guys. Namun banyak yang tidak menyangka nih bahwa si Steve ini rupanya punya firasat buruk bahwa hidupnya tidak akan berlangsung lama. Serem juga ya. Jadi dia tuh udah punya firasat kayak gitu guys ya, bahwa dia ngerasa kayaknya gue tuh hidupnya nggak terlalu lama lagi gitu. Mungkin kayak gitu ya. Dilansir dari Daily Mirror, Steve pada saat itu yang tengah syuting program dokumenter bertajuk Laut Paling Mematikan. Saat itu Steve baru saja tersengat ikan pari beberapa kali. Dengan tenang dia melihat ke arah kamera yang dipegang sahabat karibnya sembari berbisik, "Aku sekarat." Wah, kalau udah denger yang kayak gitu ngeri gitu ya. Kalau dia sambil berbisik ke temannya itu katanya, "Aku sekarat." Gitu. Umur yang pendek adalah sesuatu yang kerap diprediksi oleh Steve. Beberapa tahun sebelumnya dia sering mengatakan hal itu kepada Terry, istrinya guys, bahwa dia akan meninggal sembari melakukan apa yang dia sukai. Dengan muram si istrinya ini memaparkan seperti ini guys, katanya dia tidak pernah berpikir hidupnya akan panjang. Nah, lebih menyedihkan lagi, ternyata sebelum Steve menggarap dokumenter alam liar terakhirnya, dia ini telah berniat untuk mundur dari pekerjaannya sebagai penyiar TV, dan dia ini ternyata ingin fokus terhadap keluarganya serta anak-anaknya yang kala itu masih berusia 8 hingga 3 tahun. Steve kemudian melakukan perjalanan ke bandara dan mengucap salam perpisahan kepada Terry, Bindi, dan Robert, yaitu kedua anaknya, karena dia akan melakukan syuting yang ternyata menjadi rekaman TV terakhirnya guys. Kata istrinya, "Saya ingat dia melambaikan tangan, itu terakhir kali kami melihatnya." Sebelum meninggal, Steve juga dikabarkan berharap agar keluarganya itu melanjutkan pekerjaannya dengan baik. Nah, hal itu diwujudkan oleh Bindi dan Robert yang mengikuti jejak sang ayah, menjadi konservasionis dan pencinta alam liar. Anak perempuan Steve kini berusia 22 tahun, sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Dia bekerja sebagai konservasionis alam liar, sementara putra Steve, Robert Irwin, adalah seorang fotografer alam liar guys. Jadi nggak salah ya kalau orang bilang itu buah itu nggak jauh jatuh dari pohonnya. Itu tadi dua orang anak Steve ini ternyata mengikuti jejak sang ayahnya ini tadi. Nah, kalau Bang Dik baca di salah satu artikel lainnya yang menceritakan tentang tragedi dari Steve Irwin ini, yaitu The Crocodile Hunter. Kejadian yang dialami oleh Steve Irwin ini yaitu di Bath Reef dekat Port Douglas, Australia. Awal mulanya katanya dia melihat seekor ikan pari berekor pendek. Dia mengikuti dan merekam pergerakan ikan tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ikan itu menyerangnya dan menusuk jantungnya dengan sengatnya. Kameramen Justin Lyons yang menyaksikan kejadian itu mengatakan ikan pari itu menyerang dada Irwin berkali-kali dalam waktu singkat. Serangan itu begitu fatal, justru menuturkan kata-kata terakhir Irwin saat itu adalah, "I'm dead." Gitu kali ya. Kilas baliknya, Steve Irwin ini ternyata lahir dengan nama lengkap Steve Robert
Irwin di Melbourne, Australia pada 22 Februari 1962. Semasa kecilnya, beliau dibesarkan di sebuah taman marga satwa yang dimiliki orang tuanya. Kini taman itu dikenal sebagai kebun binatang Australia. Meski tidak memiliki gelar ilmiah, tapi dia tumbuh sambil mempelajari dan merawat hewan. Dia belajar menangani buaya kesayangannya dan tidak seperti anak-anak lainnya. Dia mendapat hadiah ulang tahun berupa ular piton. Pada 1970, keluarganya pindah dari Victoria ke Queensland. Kedua orang tuanya, Bob dan Lynn Irwin, mendirikan taman reptil di bawah seluas 1,6 hektar. Irwin kecil menemani ayahnya dalam ekspedisi menangkap kadal, ular berbisa, dan buaya. Dia juga merawat dan merehabilitasi hewan terluka seperti kanguru, wallaby, dan burung. Pada usianya 9 tahun, Irwin ikut ekspedisi program pengaturan buaya oleh pemerintah untuk memindahkan aligator itu ke suaka marga satwa karena jumlah populasinya yang semakin menurun. Nah, kemampuan menangkap buaya besar dan paling berbahaya makin terasah sehingga ia mendapat reputasi sebagai penangkap buaya terkenal di Australia. Irwin merekam aksinya menggunakan kamera video yang diletakkan pada tripod. Pernah menjadi konsultan untuk acara komersial televisi. Dia menunjukkan beberapa rekaman tersebut kepada produser, guys. Nah, akhirnya beliau mendapat tawaran untuk memandu acara dokumenter berjudul The Crocodile Hunter yang pertama kali disiarkan di Australia pada 1992. Pada tahun 1996, program tersebut diambil oleh jaringan Discovery Channel di Amerika Serikat. Pada tahun 2006, tahun wafatnya beliau, program itu secara rutin disiarkan di lebih dari 100 negara, bayangin. Pada tahun 1991, Irwin mengambil alih pengarahan taman marga satwa milik keluarganya. Dalam salah satu demonstrasi memberi makan buaya di taman, dia bertemu Terry Reynes, seorang pengusaha wanita dan pemerhati satwa asal Amerika. Steve kemudian menikah dengan Terry pada tahun 1992. Nah, Terry Irwin ini yang menjadi istrinya dari Steve Irwin menjadi manajer bisnis suaminya dan terlibat dalam proyek konservasi satwa. Dia juga berpartisipasi langsung dalam pembuatan film The Crocodile Hunter. Sementara itu, popularitas Irwin sebagai host acara televisi membantu mengubah taman marga satwa milik keluarganya berganti nama menjadi Kebun Binatang Australia pada 1992, guys. Nah, selain menjalankan kebun binatang, Irwin juga mendirikan pusat perlindungan satwa liar di Australia dan mendirikan sebuah organisasi Wildlife Warriors Worldwide untuk mempromosikan konservasi, pendidikan, dan penelitian satwa liar. Dalam serial televisinya dan dalam berbagai wawancara, Irwin ternyata selalu menekankan pentingnya melindungi semua jenis spesies yang terancam dan hampir punah. Nah, dengan niat baiknya itulah akhirnya berita kematian Irwin ini yang ternyata membuat orang-orang di seluruh dunia pada saat itu berduka, guys. Banyak orang meninggalkan bunga dan pesan di kebun binatang Australia, dan mereka juga mengirim pesan yang mengungkapkan kesedihan mereka di sosial media. Para ahli marga satwa seperti Jack Hanna menilai Irwin merupakan seorang konservasionis yang hebat. Steve Irwin terus diingat hingga hari ini atas banyak kontribusinya terhadap bidang pendidikan dan konservasi satwa liar, termasuk menjalankan organisasi untuk menyelamatkan dan melindungi buaya serta mendukung banyak badan amal hewan lainnya. Oleh karena itu, 15 November ditetapkan sebagai Steve Irwin Day, sebuah penghargaan internasional yang diadakan setiap tahun sebagai pengakuan atas kehidupan dan pekerjaannya. Namanya juga diabadikan di Hollywood Walk of Fame. Tips selalu bilang dia berharap pesannya tentang konservasi akan bergelora selamanya, kata istrinya tersebut, yaitu Terry. Nah, itulah sekilas balik tentang tragedi yang menimpa almarhum Steve Irwin atau biasa yang dikenal dengan The Crocodile Hunter. Kecintaannya terhadap hewan
atau satwa liar yang dari kecil, dari dulu hingga akhirnya di akhir hayatnya pun dia meninggal gara-gara misinya yang mulia itu. Itulah kenapa pada saat wafatnya beliau hampir di seluruh dunia berduka. Mungkin ya tadi karena banyaknya kontribusi seorang Steve Irwin ini, baik di bidang pendidikan dan lainnya guys. Oke guys, mungkin itu aja nih konten kita hari ini ya kan. Buat kalian yang suka dengan konsep konten yang kayak gini, kalian harus bantu Bang Dik buat tekan tombol subscribe, like, serta komen di bawah apalagi yang harus kita bikin guys. Karena tanpa support kalian channel ini mungkin tidak akan bisa berkembang. Jadi itu kenapa kalian harus bantu support channel ini agar channel ini bisa terus-menerus memberikan hal yang bermanfaat, informasi-informasi yang bermanfaat kepada kalian sang penikmat konten ini. Mungkin itu aja penjelasan dari Bang Dik. Sekian, semoga apa yang disampaikan bisa memberikan pelajaran yang berarti untuk kalian atau bisa bermanfaat untuk kalian. Ambil sisi baiknya, di balik sisi yang negatif anggap aja itu hanyalah sebuah lelucon dan mungkin kalau ada tidak pantas untuk kalian tiru. Ambil sisi positifnya dari konten ini, buang sisi negatifnya. Oke, semoga Bang Dik bisa terus konsisten untuk konten dan Bang Dik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.